semua keriuhan tiba-tiba menghilang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku Kela Hena Jogja bersama aku Nunanira Mariani Putri. Pertama, aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Semoga puasa tahun ini kita tetap diberi kelancaran, kesehatan, dan keberkahan meski rasanya berbeda daripada puasa tahun-tahun yang lalu karena pandemi corona. Seperti yang udah aku selalu sampaikan, bahwa channel ini berisi tentang semua hal yang ada dalam dunia perhenaan. Mulai dari tutorial, tips dan trik, termasuk segmen-segmen berbagi kisah seputar kehidupan henna artis. Pengalaman-pengalaman suka duka, pengalaman konyol, dan pengalaman mengerikan. Pengalaman-pengalaman mengerikan, menakutkan, dan tak terlupakan itu aku rangkum dalam satu segmen, Henna Horror Story. Kisah ini adalah kisah nyata yang dikirimkan oleh temanku juga sesama henna artis asal Jawa Tengah. Sebut saja namanya Mbak Mariam. Mbak Mariam berkisah tentang pengalaman henna pengantin pertamanya yang bagiku benar-benar pengalaman itu mengerikan, menyeramkan, dan gak masuk di nalar. Yuk kita simak kisahnya bareng-bareng. Namaku Mariam dari Jawa Tengah. Kisahku ini terjadi pada awal-awal masa aku memutuskan menggeluti profesi sebagai henna artis. Aku ingat, aku memulai karir ini pada tanggal 13 Maret 2014, 6 tahun yang lalu. Henna untuk kakakku sendiri yang menikah kala itu. Berkat hennaku, aku beruntung. Perias yang merias kakakku mengajakku untuk bekerja sama, menghenna pengantin-pengantin beliau. Meski awalnya aku menolak karena belum pernah sekalipun menghadapi pengantin. Tapi pada akhirnya setelah diyakinkan aku menyanggupi. Ternyata karyaku cukup indah dan layak. Sampai pada malam itu, satu malam yang tak terlupakan dalam hidupku. Bersama Ibu Perias, kami berdua bersiap menyelesaikan tanggung jawab kami untuk pengantinnya. Tentu karena pengantin kami mengatakan bahwa baru bisa dihenna sekitar pukul 7:30 malam, kami berangkat dalam keadaan hari sudah gelap. Untungnya, jarak rumah pengantin pun tak jauh sebenarnya. Waktu tempuh hanya butuh 15-20 menit. Dalam perjalanan, tak ada satupun yang aneh. Semuanya berjalan dengan lancar. Ketika aku masuk ke rumah sang pengantin pun, tak ada yang mengganjal. Aku justru bahagia. Sang pengantin jatuh cinta dengan karyaku. Yang awalnya dalam perjanjian kerja, aku hanya menghenna sepasang tangan. Malam itu, aku diminta lagi untuk menambahkan henna kaki untuk beliau. Yang awalnya hanya ada satu orang yang dihenna, yaitu pengantin saja. Tapi di malam yang sama, aku menghenna begitu banyak klien. Tak hanya pengantin, tapi nyaris semua keluarganya. Adiknya, keponakan, tante, bude, semua keluarga. Aku bahkan sampai kewalahan. Ibu Perias pun sampai turun tangan untuk membantuku menghenna para keluarga. Rasanya
Luar biasa lelah, tapi menyenangkan. Dalam ruang kamar sang pengantin tempat kami semua berhena, suasananya riuh, ramai, penuh dengan sukacita. Aku sampai lupa waktu di sana. Hingga aku menyadari bahwa malam semakin larut. Aku memutuskan untuk tak sanggup lagi melayani keluarga pengantin. Toh, aku sudah berusaha profesional. Kontrak kerjaku sebenarnya hanya untuk sang pengantin, bukan? Aku dan Trias tak henti mohon maaf untuk berpamitan pulang karena waktu menunjukkan tepat pukul 12 malam. Terlebih kami perempuan, tak nyaman rasanya selarut itu masih ada di luar rumah, meski kami bekerja. Lalu keanehan mulai tampak ketika kami mulai melangkahkan kaki keluar dari kamar sang pengantin. Bagaimana bisa di luar kamar suasananya begitu hening, sepi, semua keriuhan tiba-tiba menghilang. Bagaimana bisa? Padahal 2 detik yang lalu kami serasa berada di alun-alun. Semua anggota keluarga berebut minta dihena. Kemana perginya semua orang itu? Diliputi ketakutan, kami berdua hanya terdiam sepanjang langkah kaki keluar dari kamar menuju mobil. Tak berani sedikit pun menoleh ke belakang. Pandangan kami tepat lurus ke depan. Hingga di depan pintu, seorang bapak mengagetkan kami dan berkata, "Hati-hati, Nduk, iki malam Jumat Kliwon." Kami hanya tersenyum menanggapinya, berlari secepat kilat meraih gagang pintu mobil, dan ketika aku menengok lagi untuk mencari sang bapak, beliau lenyap, entah kemana. Keanehan tak berhenti di situ. Dalam perjalanan pulang, kami bahkan tak bisa menemukan satu motor atau mobil pun yang melintas. Jalanan itu seperti jalanan di kota mati. Di dalam mobil kami hanya berdua, tapi keramaian mengerikan itu hadir lagi di kursi belakang kami. Padahal jelas semua kursi-kursi itu kosong. Sepanjang perjalanan yang sunyi, kami saling terdiam dan menangis mencari jalan keluar. Naas, HP kami pun tak bisa diaktifkan. Seharusnya jarak tempuh itu tak lebih dari 15 menit. Hingga aku bersyukur. Kami menemukan jalan raya dan memutuskan berhenti di sebuah minimarket kecil 24 jam di sana. Tapi kengerianku semakin menjadi ketika aku melihat jam dinding yang tergantung di minimarket itu menunjukkan waktu tepat pukul 2 pagi. Itu tidak mungkin karena aku tahu betul waktu tempuh rumah sang pengantin hanya 15 menit. Lalu, di mana aku sebenarnya selama 2 jam ini? Di mana aku? Tak memungkinkan pulang dini hari, kami memutuskan tidur di dalam mobil hingga subuh. Dalam ketakutan, kami tak mampu sedikit pun memejamkan mata, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi kami bersyukur, kami bisa kembali dan berkumpul lagi dengan orang-orang yang kami sayangi. Hari berganti, meski masih dibayangi ketakutan akan apa yang menimpa kami beberapa malam lalu, aku memberanikan diri menghubungi pengantinku lagi. Tidak, bukan untuk menanyakan bayaranku, karena soal itu kan sudah diurus oleh Bu Prias. Dengan emotikon yang penuh riang, aku menanyakan kabarnya, memberinya ucapan selamat, dan meminta beberapa foto momen pernikahannya. Terlebih, aku begitu ingin melihat karya-karyaku di tangan para anggota keluarga pengantin yang banyak itu. Namun, sampai detik ini, jawaban sang pengantin masih jelas diingatan. Mbak Mariam, kemarin ketika Mbak datang menghena, hanya ada saya dan adik saya. Lalu, maksud Mbak dengan para anggota keluarga yang lain?
siapa?